Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbar rahim, rabbal arshil azim, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah Qiyamul Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah sudah selesai kita memasuki hari yang ke-14. Mudah-mudahan saum kita, salat kita, tadarus kita, sedekah dan juga amal-amal kebaikan lainnya Allah menerimanya sebagai bentuk ketaatan dan amal soleh kita. Dan juga mudah-mudahan setiap dan seluruh doa kita Allah berkenan mendengar dan mengabulkannya. Hari-hari yang akan kita lalui besok dan selanjutnya sampai di penghujung Ramadan ini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesabaran, serta mudah-mudahan seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk melihat ulang bagaimana proses atau turunnya perintah wahyu tentang saum untuk orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW. Saum itu diperintahkan kepada Muhammad SAW beserta umatnya, itu diwajibkan dan diturunkan wahyu ini itu pada tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, memasuki tahun kedua atau kurang lebih sekitar 16 bulan atau 1,5 tahun setelah Rasulullah hijrah di Madinah, maka mulai ada perintah saum. Yang sebelumnya, hadirin rahimakumullah, seperti kita temukan di 183 surat yang kedua, bahwa Allah memerintahkan saum itu juga kepada orang-orang sebelum orang-orang mukmin atau sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana lafaz hadis ini adalah dari Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan informasinya seperti begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fawajadal yahudu siyaman. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang melakukan saum. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaum allazi tasumunahu?" Hari apa ini dan kenapa kalian saum pada hari ini? Kemudian mereka menjawab, "Hadza yaumun azim." Hari ini adalah hari agung, di mana pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Kemudian sebagai bentuk syukur Nabi Musa alaihi salam, beliau saum pada hari ini, dan kami juga mengikuti saumnya beliau. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, sesungguhnya aku lebih berhak kepada sunnah Nabi Musa, dan aku lebih berhak dan wajib mengikutinya. Sehingga setelah itu beliau melakukan saum seperti mereka, dan saum itu pada tanggal 10 Muharram atau Asyura.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, setelah turun hadis ini, setelah turun wahyu ini, dan Rasulullah melihat bagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab pada masa itu, maka beliau pun melaksanakan sunat, saum sunat pada tanggal 10. Dan dalam hadis berikutnya, ketika Rasulullah menyampaikan kepada kita, tidak hanya tanggal 10, supaya tidak sama dengan Yahudi, aku akan saum nanti tahun depan dari tanggal 9. Hadirin jamaah rahimakumullah. Awalnya orang-orang Islam itu senantiasa membersamai ahlu kitab. Dengan ahlu kitab ada kesamaannya. Saat itu kiblatnya sama ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kiblatnya ahlul kitab, umat Islam juga sama, saumnya juga sama, amaliyah lainnya juga sama. Tapi hadirin rahimakumullah, ya, pada awal bulan Sya'ban memasuki tahun kedua Hijriah, turun Allah memberikan wahyu, Allah menurunkan wahyu, memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian setelah itu Allah juga memerintahkan untuk saum Ramadan. Kemudian Allah juga memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi pada tahun kedua atau sekitar 16 bulan setelah beliau hijrah, Allah memerintahkan kepada umat Islam 3 hal. Yang pertama, pindah kiblat. Kemudian yang kedua, wajib saum pada bulan Ramadan. Yang ketiga, wajib menunaikan zakat. Dan itu terjadi pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Nah, setelah wahyu itu turun, maka dengan demikian umat Islam sudah menemukan dan umat Islam sudah memiliki jati dirinya sendiri, tidak lagi sama kiblatnya, saumnya dan lainnya dengan ahlul kitab. Sudah berbeda sekarang. Dan setelah itu kemudian selanjutnya berarti umat Islam tidak harus lagi membuat aturan baru. Umat Islam tidak harus lagi membuat hal-hal yang baru, terutama dalam beribadah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu sudah sempurna. Jika ada orang yang membuat aturan baru, utamanya dalam hal beribadah, artinya menganggap Al-Quran dan Sunnah itu tidak sempurna. Bahkan Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang membuat aturan baru di luar sunnahku, maka dijamin ia masuk surga. Dan itu termasuk bid'ah, dan bid'ah itu menyesatkan, dan ujungnya adalah siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu kita temukan di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hadirin jamaah Qiyamul Ramadan rahimakumullah, itulah kiranya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi kebaikan untuk semuanya. Nasrun minallahi fasun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.